Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Isdihar Hotronanda, NIM 225211206. Saya dari kelas 1F, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mat Said, Surakarta. Kali ini saya akan memaparkan tentang manajemen perubahan dan inovasi. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen perubahan dan inovasi? Manajemen perubahan adalah pendekatan untuk merencanakan, mendesain, mengimplementasikan, mengatur, mengelola, serta mempertahankan perubahan dalam pekerjaan dan proses bisnis. Sedangkan manajemen inovasi merupakan suatu perubahan baru dalam perusahaan yang berkaitan dengan pengembangan produk, pengembangan pemasaran, pengembangan proses bisnis, inovasi bisnis, dan lain-lain. Tujuan adanya manajemen perubahan dan inovasi diantaranya yang pertama dapat meningkatkan produktivitas dalam suatu perusahaan. Artinya, semakin produktif suatu perusahaan dalam mengelola bisnisnya, maka akan semakin mudah perusahaan tersebut untuk dapat melakukan pengembangan bisnisnya. Yang kedua, yaitu adanya manajemen perubahan dan inovasi merupakan salah satu cara untuk memecahkan suatu permasalahan dalam perusahaan. Seperti contohnya, misal dalam satu perusahaan ada permasalahan mengenai kemasan produk yang kurang menarik sehingga berdampak dengan penjualan yang akan menurun. Maka dari itu, suatu perusahaan harus melakukan manajemen perubahan dan inovasi untuk memperbaiki kemasan tersebut agar lebih menarik sehingga penjualan juga akan meningkat. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Artinya, jika suatu perusahaan dapat mengembangkan produk lebih baik atau melakukan inovasi sesuai apa yang diinginkan pelanggan, hal tersebut dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap suatu bisnis atau perusahaan. Dan hal tersebut dapat meningkatkan penjualan atau profit dalam perusahaan. Selanjutnya adalah tahapan dari manajemen perubahan dan inovasi. Di antaranya yang pertama yaitu menyusun strategi yang akan dipergunakan dalam manajemen perubahan dan inovasi dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu mengolah strategi tersebut menjadi rencana-rencana khusus dalam proses suatu perubahan dan inovasi. Dan yang ketiga yaitu tahapan terakhir, merupakan fase di mana perusahaan telah mencapai hasil dan manfaat dari proses perubahan dan inovasi tersebut dan berfokus pada cara untuk mempertahankan hasil yang telah diperoleh. Selanjutnya, apa aja sih macam-macam dari inovasi? Di antaranya yang pertama ada inovasi bisnis. Contohnya seperti menciptakan bisnis-bisnis baru sesuai dengan tren pada zaman tersebut. Yang kedua ada inovasi produk dan pelayanan. Inovasi produk contohnya yaitu dengan menciptakan produk-produk baru sesuai dengan zamannya. Yang kedua bisa juga dengan mengembangkan varian rasa pada produk makanan ataupun minuman. Lalu inovasi pelayanan yang dapat dilakukan yaitu menciptakan suatu pelayanan yang baik, yang ramah, yang akan membuat pelanggan menjadi memiliki kepuasan dan kepercayaan pada perusahaan tersebut. Dan yang ketiga ada inovasi pasar. Contohnya seperti membuka pasar-pasar baru dan memperluas jangkauan pemasaran serta mencari pelanggan lebih banyak lagi. Yang keempat yaitu inovasi proses. Contohnya seperti melakukan perubahan dalam proses produksi. Dan yang kedua yaitu bisa dengan mengubah atau meningkatkan suatu kemasan produk menjadi lebih menarik. Nah, untuk memahami lebih dalam lagi tentang manajemen perubahan dan inovasi, mari kita dengarkan suatu wawancara yang telah saya lakukan kepada salah satu narasumber yang orang tuanya memiliki usaha susu kedelai. Dan narasumber sendiri kedepannya juga akan meneruskan usaha tersebut. Mari kita tanya manajemen perubahan dan inovasi seperti apa yang akan dia lakukan untuk kedepannya dalam usaha tersebut. Langsung aja yuk kita dengarkan wawancaranya.
Baik, kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu teman saya sendiri yang memiliki usaha susu kedelai. Nama teman saya yaitu Nadia. Langsung aja yuk kita dengarkan wawancaranya. Sudah berapa lama Nat kamu sama ibumu menjalankan usaha susu kedelai? Jadi ibuku itu menjalankan usaha susu kedelai itu awal tahun 2015 atau enggak 2016an. Jadi kalau sampai sekarang itu udah hampir 7 tahunan, Nat. Terus setiap harinya biasanya bisa memproduksi sampai berapa produk? Terus setiap hari biasanya ibuku memproduksi kurang lebih 100 pieces ya, Nat. Lalu untuk sistem pemasarannya tuh gimana? Secara online atau offline? Kalau sistem pemasaran ibuku di pasar ke neng outlet atau ini kayak jajanan pasar ngono lho, belanjaan ngono. Terus juga open order juga, misalkan apa ngono juga bisa gitu sih, Nat. Nek online sih urung iso ya, soalnya kan susu kedelai ini ibuku kuwi tanpa bahan pengawet, jadi agak susah. Nah, nyambung yang ke tadi, kendala apa aja sih yang dihadapi hingga saat ini? Kendalanya kuwi ibuku kuwi gawe produk susu kedelai kuwi tanpa bahan pengawet, bahan kimia, bahan pewarna. Jadi sebelum jam 12 kuwi susu kedelai harus sudah diambil dari outlet, soalnya nek gak diambil nanti basi. Terus juga nek misalkan kendalanya kuwi, misalkan ibuku kuwi harusnya nyetor itu sebelum jam 5:30 karena kayak masih pagi ngono lho. Nah, tapi nek misalkan kayak udah di atas jam 6 itu kayak penjualannya juga bisa menurun. Usaha ini kan berarti yang mendirikan tuh ibumu kan. Nah, kedepannya tapi kan yang akan ngelanjutin salah satunya mungkin kan kamu gitu. Nah, manajemen perubahan dan inovasi yang kayak gimana sih yang kamu mau untuk merubah usaha ini ke depannya? Inovasi yang pengen tak rubah sih ke depan ini kayak kemasannya kan. Ibuku awalnya kan ini kan kemasannya kan plastik kan, sampai saat ini selama 7 tahun gue pengen tak rubah ke kemasan botol. Terus juga diberi label, terus mendesain logo juga, nama. Terus juga pengen ini sih ke depannya pemasarannya, jangkauan pasarnya pengen lebih luas. Terus inovasi rasanya enggak sing jahe tok, tapi ya ada rasa coklat, stroberi, mungkin juga ada pandan. Kedepannya juga pengen dimasukkan ke supermarket gitu. Harapan seperti apa sih yang kamu mau setelah melakukan manajemen perubahan dan inovasi dalam usahamu? Harapannya setelah melakukan manajemen perubahan dan inovasi ya pasti menghasilkan profit yang banyak. Terus juga nama susu kedelai ini kan kayak jarang ngono ya, nah jadi kayak semakin dikenal karo masyarakat Indonesia. Usaha ini semakin berkembang, mungkin kedepannya bisa menjadi suatu perusahaan PT mungkin, amin. Dari wawancara tersebut dapat kita analisis bahwa usaha susu kedelai ini telah berdiri kurang lebih selama 7 tahun. Dan setiap harinya dapat memproduksi hingga 100 pieces susu kedelai dan dipasarkan melalui outlet-outlet yang menjual jajanan pasar dan bisa juga dengan open pre-order. Kendala yang dihadapi hingga saat ini yaitu karena susu kedelai ini dibuat secara murni tanpa bahan pengawet. Maka dari itu susu kedelai ini tidak tahan lama. Produk harus diantarkan ke outlet-outlet sebelum jam 6 pagi dan harus sudah habis sebelum jam 12.
Selain itu, selama 7 tahun, produk susu kedelai ini masih dalam kemasan plastik biasa dan belum terdapat label maupun logo dari produk tersebut. Maka dari itu, narasumber mengharapkan adanya manajemen perubahan dan inovasi dalam usaha ini. Di antaranya, pertama yaitu inovasi proses. Narasumber ingin mengubah kemasan dari plastik menjadi botol supaya kemasan produk tersebut lebih menarik. Yang kedua yaitu ingin menambahkan label ataupun membuat logo untuk produk tersebut supaya dapat membedakan antara produk susu kedelainya dengan susu kedelai lain. Yang kedua yaitu inovasi produk. Narasumber ingin mengembangkan rasa dari susu kedelai ini tidak hanya rasa jahe atau rasa original, namun dikembangkan lagi menjadi rasa coklat, rasa stroberi, rasa pandan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu inovasi pasar. Narasumber ingin memperluas jangkauan pasarnya hingga sampai ke supermarket-supermarket. Tujuan dilakukannya manajemen perubahan dan inovasi, yaitu karena ingin mengikuti perkembangan zaman, di mana semakin menarik kemasan suatu produk, maka penjualannya juga akan semakin meningkat. Kemudian harapan dari dilakukan manajemen perubahan dan inovasi ini yaitu ingin meningkatkan profit penjualan susu kedelai ini. Selain itu juga ingin susu kedelai ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia serta dapat mengembangkan bisnis ini ke depannya menjadi sebuah perusahaan. Ada jendela berjumlah 5. Walau tak bersuara, semoga materi ini bisa diterima. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.